Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di pelatihan Mappeton Geografi UI. Kita hari ini akan melakukan webinar 1 ya, di hari Jumat 17 April. Terima kasih teman-teman atas ketersediaannya dalam mengikuti pelatihan ini. Saya Trislasa dari HOT Indonesia. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, Mbak Dewi Sulistioningrum dan Mbak Fatisya Ilani, yang akan mengisi webinar hari ini, serta membantu teman-teman jika nanti ada kesulitan. Ya, Humanitarian OpenStreetMap Team atau HOT Indonesia itu sendiri adalah sebuah organisasi non-profit yang menerapkan prinsip-prinsip perangkat dan data spasial yang bebas dan terbuka atau open source, yang melalui sebuah perangkat yang bernama OpenStreetMap untuk tujuan respon kemanusiaan dan pembangunan ekonomi. Nah, HOT sendiri ini membangun dan memobilisasi jaringan komunitas serta relawan untuk melakukan pemetaan. Nah, HOT Indonesia ini sendiri sudah terbentuk sejak tahun 2012 hingga sekarang, dan sudah melakukan sekitar 186 pelatihan di 29 provinsi di Indonesia, dengan jumlah peserta lebih dari 4.200 peserta, dan sudah berhasil memetakan 28 juta bangunan di Indonesia. Nah, untuk pelatihan hari ini kita ada panduannya, jadi hari ini kita akan melakukan e-learning melalui namanya sebuah platform training online bernama Odo. Dan untuk linknya bisa teman-teman lihat di di slide saya atau bisa lihat di chat room. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa langsung membuat akun di situ di Odo dengan cara klik sign up dan mendaftar menggunakan email yang sudah teman-teman daftarkan saat registrasi kemarin. Setelah itu teman-teman bisa konfirmasi aktivasi emailnya. Dan setelah itu teman-teman sudah bisa masuk ke course yang kita sediakan di platform Odoo tersebut. Setelah itu teman-teman bisa juga buat akun OpenStreetMap-nya. Itu untuk kita melakukan pemetaan di platform OpenStreetMap. Caranya dengan mengunjungi openstreetmap.org atau osm.org, itu bisa juga, nanti dia akan langsung terredirect ke openstreetmap.org, jadi nggak perlu nulis panjang-panjang. Setelah itu silakan sign up menggunakan akun email yang aktif. Setelah itu nanti OSM-nya akan mengirimkan sebuah email, jadi teman-teman bisa setelah itu cek emailnya, terus klik link yang ada pada email tersebut. Dan pastikan teman-teman ingat username dan password untuk akun OSM-nya ya, karena ini akan digunakan untuk beberapa hari ke depan di pelatihan kita ini. Dan mohon pastikan laptop serta koneksi internet teman-teman ini stabil ya, supaya bisa mengikuti pemetaan dan pelatihan ini secara lancar. Untuk jadwal hari ini, kita akan pertama-tama akan membuka pelatihannya dulu. Setelah itu ada pengenalan platform Odoo untuk e-learning-nya sendiri. Nanti akan dibawakan oleh Mbak Dewi. Dan setelah itu ada sesi pengenalan Youth Mapper dari saya dan dari Bruce jika Bruce-nya berkenan hadir. Karena saat ini sedang sibuk sekali, sedang dalam tim gugus COVID-19. Dan nanti jika teman-teman ingin bertanya, teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand ya. Dan sesi tanya jawab ini akan kita buka di setiap akhir masing-masing sesi. Dan setiap sesi tanya jawab akan dipilih 3 orang peserta untuk bertanya. Tapi jangan khawatir, teman-teman juga
bisa bertanya langsung melalui chat window yang ada di sini. Nanti kami akan coba menjawab. Dan kami mohon izin untuk mute suara teman-teman dan mematikan video teman-teman supaya pelatihan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan jika ada pertanyaan lebih jauh di luar dari sesi ini, teman-teman bisa kontak kami di email kami, tim.id@hotosem.org, atau bisa melalui Instagram kami @hotosem.id, atau bisa bergabung ke grup Facebook kami, yaitu Humanitarian OpenStreetMap Team Indonesia, dan juga kita ada 2 grup Facebook, yang satu Humanitarian OpenStreetMap Team Indonesia, dan yang satu Komunitas OpenStreetMap Indonesia. Bisa juga langsung ke Twitter kita, mention kita di @hotosem_id. Oke, jadi kita akan langsung buka saja pelatihannya. Jadi tahun ini dari HOT Indonesia, kita memiliki program pelatihan untuk mahasiswa. Tujuannya yaitu untuk mengenalkan OSM di kalangan mahasiswa, khususnya di Geografi Universitas Indonesia, karena dulu saya juga kenal OSM-nya tuh saat di Geografi UI. Jadi untuk mengenalkan kembali, untuk memasyarakatkan kembali OpenStreetMap di Geografi UI, jadi kita melakukan pelatihan ini. Kami juga ingin mengenalkan sebuah himpunan mahasiswa internasional yang bernama Youth Mapper. Siapa tahu teman-teman nanti tertarik untuk membuat chapter baru dari Geografi Universitas Indonesia. Karena saat ini Youth Mapper di Indonesia itu masih sangat sedikit ya. Masih ada cuma tiga chapter, yaitu dari UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dari UNM, Universitas Negeri Makassar, dan yang satu dari UNES, Universitas Negeri Semarang. Nah, siapa tahu mungkin setelah nanti dikenalkan apa itu Youth Mapper, teman-teman juga tertarik untuk bikin chapter baru Youth Mapper di Geografi Universitas Indonesia. Dan pelatihan ini akan berlangsung hingga Rabu nanti ya. Jadi ada beberapa materi yang akan kami ajarkan, dan ada beberapa materi juga yang akan kita bawakan melalui webinar. Jadi webinarnya ada hari Jumat, hari Senin, dan hari Rabu. Dan ada beberapa materi juga yang teman-teman harus pelajari sendiri, yang melalui platform Odo yang tadi itu. Oke, segitu saja untuk pembukaan dari saya untuk pengenalan pelatihannya. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Mbak Nurul. Oke, terima kasih Mbak Trai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang teman-teman. Selamat datang di pelatihan yang dilaksanakan oleh OSM hari ini. Jadi yang tadi teman-teman sudah gambaran gitu ya. OpenStreetMap Indonesia bekerja sama dengan Pusat Penelitian Geografi Terapan UI mengadakan pelatihan mengenai platform OSM ini gitu ya. Jadi saya ingin sedikit memberikan gambaran kepada teman-teman, mungkin ada yang belum pernah mendengar OSM, atau mungkin dari beberapa nama sih sepertinya ada yang sudah pernah ikut pelatihan OSM sebelumnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya memang mau update informasi, silahkan saja. Jadi kerjasama Geografi UI dengan OSM itu sebenarnya sudah cukup lama gitu ya. Tadi disebutkan OSM itu ada sejak 2013. Nah, sejak awal memang OSM sudah bekerja sama dengan Geografi. Bahkan hampir setiap tahun itu ada alumni Geografi yang bergabung di OSM ya. Sekarang juga lumayan banyak yang sudah bergabung di OSM, bahkan dengan posisi yang cukup baik gitu ya, cukup membanggakan.
Jadi harapannya adalah dengan adanya pelatihan ini, kolaborasi antara Geografi UI dan OSM terus terbina, terus kemudian juga selain itu yang pasti adalah memberikan tambahan informasi bagi teman-teman mahasiswa mengenai apa sih OpenStreetMap itu, terus kemudian manfaatnya apa, kegunaannya apa, gitu ya, terus kemudian jejaringnya juga seberapa besar, gitu ya, karena OSM ini juga internasional, jadi saya harapkan teman-teman bisa memanfaatkan momen pelatihan ini untuk memperkaya pengetahuan individunya, terus kemudian berjejaring juga, gitu ya, bertanya sebanyak-banyaknya kepada instruktur, gitu ya, dan yang saya lihat sih di sini instrukturnya alumni semua, gitu ya, jadi apa namanya, mudah-mudahan bisa lebih santai, gitu ya, tapi juga bisa lebih paham juga, gitu ya, instrukturnya dalam melakukan atau menyampaikan materinya, gitu, karena kan alumni sendiri, gitu ya, jadi tahu bagaimana culture-nya teman-teman dan lain sebagainya, gitu. Saya harapkan teman-teman mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan disiplin, gitu ya, tentu saja cukup panjang, gitu ya, mulai dari hari ini sampai dengan hari Rabu, tapi apa namanya, materi yang akan dipelajari juga cukup menarik, gitu. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya teman-teman melewatkan materi-materi tersebut, gitu. Dan saya yakin materi-materi ini bisa bermanfaat untuk kedepannya, gitu ya, untuk nanti teman-teman di dunia kerja dan lain sebagainya. Saya rasa itu, selamat melakukan pelatihan dan marathon, gitu ya, dan tetap semangat, dan jangan lupa jaga kesehatan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Nurul atas sepatah dua patah katanya. Mungkin kita bisa langsung saja ya masuk materi yang pertama, sesi pertama, yaitu pengenalan penggunaan e-learning UDU itu sendiri ya, yang akan kita gunakan di hari-hari berikutnya. Silahkan untuk Mbak Dewi Sulistioningrum untuk memulai sesinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Troy dan juga Mbak Nurul atas pembukaan kegiatan ini. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk sharing mengenai platform yang akan kita gunakan. Oke, jadi teman-teman kemarin sudah saya kirimkan email juga ya mengenai apa platform yang akan kita gunakan dalam pelatihan kali ini. Jadi kami dari Hot ID telah menyediakan namanya e-learning dengan menggunakan UDU. Jadi di sini teman-teman bisa join, mungkin sudah saya invite juga ya. Nantinya diharapkan teman-teman harus mendaftarkan ke account-nya, ke account UDU-nya. Jadi silakan sign up dengan menggunakan email yang sudah didaftarkan pada saat registrasi. Kemudian nanti akan masuk ke halaman seperti yang tertera di layar ini, di mana kita akan mengetahui apa saja yang bisa kita pelajari dari kegiatan ini. Di sini ada dari bab 1, kemudian sampai bab 7, yang harus teman-teman ikuti, dan ini diharapkan tidak lompat ya materinya. Jadi maksudnya dari bab 1 harus ke bab 2 terlebih dahulu, jadi nggak boleh langsung lompat ke materi ke-7, karena nantinya teman-teman akan bingung, karena ini sudah kami buat secara berurutan, urutannya, di mana nantinya teman-teman seperti yang tadi Mbak Tri sudah sampaikan, bahwa ini ada di bagian yang di mana teman-teman harus belajar secara mandiri, dan kita nantinya juga ada webinar seperti ini, yaitu pada hari Senin dan juga hari Rabu. Seperti itu. Nah, ini cara penggunaannya. Kalau sudah terdaftar,
Di sini boleh saya tahu siapa saja yang sudah pernah atau sudah join kursusnya atau buat akun, mungkin bisa isikan di kolom chatnya siapa saja yang sudah mendaftarkan akunnya di platform ini, di Udu. Jadi supaya saya tahu juga nih, teman-teman apakah sudah membuka juga di laptopnya masing-masing. Jadi nantinya cara menggunakannya, teman-teman misalkan ingin mempelajari bab 1, di sini bisa klik. Di sini setiap bab itu terdiri dari PowerPoint, PPT ya, berupa slide, dan juga modul berupa dokumen. Ini langsung bisa dilihat. Kita bisa klik di sini untuk memulai materinya. Nanti akan berubah seperti ini. Dia akan loading. Juga nanti kita akan melihat materinya. Nah, teman-teman bisa klik di bagian next di sini, next slide. Seperti ini. Untuk mempelajari materinya dari PowerPoint-nya. Kalau misalnya teman-teman dirasa belum lengkap slide-nya, itu juga bisa untuk melihat di modul yang telah kami siapkan juga. Seperti ini. Nah, nantinya teman-teman harus men-checklist di bagian yang warnanya hijau di sini. Misalkan tadi sudah menyelesaikan PowerPoint-nya, sudah dilihat dan dibaca dan dipelajarin, itu bisa di-checklist di bagian sini. Kemudian modulnya juga harus di-checklist. Dan berikutnya di setiap bab itu ada kuis yang harus teman-teman isi langsung di sini. Misalkan ini keunggulan dari OpenStreetMap seperti apa, dan dijawab. Kalau sudah, silakan cek your answer-nya ya. Kemudian di checklist juga nih di sini, kalau sudah selesai. Nah ini ya misalkan dicek. Nah nanti kalau misalnya masih salah, dia akan berwarna merah seperti ini, dan yang sudah benar nanti akan berwarna hijau. Dan dia tidak akan bisa di checklist sampai teman-teman bisa jawab pertanyaannya dengan benar, seperti itu. Oke, kalau sudah, nanti bisa mulai ke bab 2, dan seterusnya ya, sama seperti yang tadi, jadi harus dicentang semuanya, dari bab 1 sampai bab 7 yang ada di sini. Nantinya teman-teman harus menyelesaikan e-learning ini secara keseluruhan. Nanti taunya bagaimana adalah dengan sudah men-checklist yang ada di samping. Jadi tadi kalau saya sudah checklist beberapa, nanti dia akan jalan nih, ada persentasenya. Nah ini nantinya akan masuk ke report kami, sudah finish-kah atau sudah berapa persenkah dari teman-teman mempelajari modul yang kami berikan, seperti itu. Oke, jadi ini harus diselesaikan ya semuanya dalam kurun waktu yang telah kita tetapkan ya, sampai hari Rabu berarti. Oke, saya akan lanjut kembali ke halaman yang depan ini. Oke, ini ada pertanyaan, nanti saya jawab ya setelah sesi ini. Oke, kalau sudah selesai yang tadi, ini teman-teman juga bisa ya, baca-baca dulu, mungkin sebelum mulai di babnya, ini saya akan menerangkan lebih lanjut tentang tujuan pembelajarannya, yang sudah sempat disinggung juga oleh Mbak Tri. Tujuan pembelajarannya itu teman-teman bisa berkontribusi di dalam OpenStreetMap tentunya, di mana tadi kami juga telah bekerja sama, seperti yang telah Mbak Nurul sampaikan, itu dari tahun 2012 sampai sekarang, dan sampai saat ini memang masih banyak alumni dari Geografi UI yang bekerja di Hot ID. Ya, salah satunya saya, Mbak Tri, dan Mbak Fatisya. Dan juga teman-teman bisa turut berpartisipasi dalam Youth Mapper. Jadi setelah pelatihan ini, kalau memang teman-teman berminat untuk mendaftarkan, nanti akan diterangkan mengenai benefitnya dan apa itu Youth Mapper. Itu akan terbentuknya chapter baru di Geografi UI. Dan juga kita akan berkontribusi juga ke dalam memasukkan data-data OpenStreetMap. Jadinya teman-teman nanti akan menggunakan tasking manager berupa pemetaan dari jarak jauh ya, dengan menggunakan laptop, itu akan mendigitasi
bangunan, dan jalan, di mana datanya akan sangat dibutuhkan untuk aksi kemanusiaan atau untuk kebencanaan. Karena memang data-data kami ini kan, data-data OSM itu kan sifatnya free dan open source ya. Jadi bisa ditambahkan, bisa di-download datanya, atau di-custom oleh semua pihak yang membutuhkan data tersebut. Oke, panduan pelatihannya, jadi metode pembelajarannya tuh ada 2, yang tadi teman-teman belajar secara mandiri, dan juga nanti ada webinar yang langsung diajarkan oleh tim kami. Kemudian harus berurutan ya, seperti tadi sudah saya sampaikan, harus dari bab 1 sampai bab 7. Materi pelatihannya terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada PowerPoint atau slide presentasi, dan yang kedua ada dokumen, dan yang ketiga ada kuis yang harus teman-teman isi. Kalau sudah selesai, harap di checklist ya, supaya kami tahu nih progresnya teman-teman sudah sampai mana. Oke, bantuan dan pertanyaan. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan setelah dari webinar ini, misalkan kita udah selesai nih webinarnya, terus masih bingung cara menggunakan e-learning-nya, atau dalam mempelajari OSM, atau sedang install JOSM-nya mengalami kendala atau error, itu bisa langsung email saja ke tim.id@hotawesome.org. Jadi jangan sungkan-sungkan atau jangan ragu untuk email kepada kami, atau bisa juga melalui forum yang ada di website ini. Ini bisa langsung mengajukan pertanyaan. Gini, kemudian nanti langsung aja mengajukan pertanyaan di sini. Pertanyaannya seperti apa? Kalau nggak mau dilihat banyak orang, bisa langsung email kami aja secara pribadi di tim.id tadi ya. Oke, jadwal pelatihannya. Jadwal pelatihannya itu di sini ada hari Jumat, yaitu yang pertama kita ada webinar, di mana untuk pengenalan platform Udu, dan juga pengenalan Youth Mapper. Nanti di sini kami harapkan teman-teman sudah memahami fitur-fitur e-learning-nya, dan juga memahami maksud dan tujuan dari Youth Mapper. Dan hari Sabtu, teman-teman kami harapkan bisa belajar secara mandiri dari bab 1 sampai bab 4. Nantinya pencapaiannya kami ingin teman-teman bisa menyelesaikan kuisnya tentunya, juga memahami tujuan dan lisensi OSM, memiliki akun OSM, itu yang paling penting juga ya, dan juga melakukan instalasi software JOSM. Ini juga mudah ya instalasinya. Jadi teman-teman bisa install langsung. Oke, kalau sudah, peserta juga bisa mengetahui tools-tools dasarnya OpenStreetMap yang ada di JOSM. Itu juga cukup mudah untuk dipelajari sendiri. Jadi hari Sabtu, teman-teman bisa belajar ya dari bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Seperti itu. Dan juga di hari Senin, nantinya kami akan ada webinar lagi, di mana teman-teman bisa lebih lanjut belajar mengenai bagaimana menambahkan data dengan menggunakan JOSM. Nanti ada download, ada upload, dan juga tentunya ada tasking manager di sini ya. Jadi kita bareng-bareng akan melakukan pemetaan di Tangerang Selatan, kalau nggak salah wilayahnya, di mana di situ merupakan salah satu yang COVID-19-nya cukup banyak ya, dan juga bersinggungan dengan wilayah Jakarta. Seperti yang teman-teman tahu, Jakarta, Depok itu sudah banyak dipetakan bangunan dan jalannya, jadi kita akan bergeser ke hinterlandnya Jakarta. Di sini peserta, teman-teman akan dapat mengedit data OSM secara langsung dengan menggunakan JOSM tadi, dan juga dapat berkontribusi dalam menambahkan datanya, melakukan remote mapping dengan menggunakan tasking tadi. Oke, hari Selasa, itu teman-teman belajar secara mandiri, di mana teman-teman melanjutkan pemetaan dengan tasking manager di wilayah tersebut. Kami harapkan teman-teman masih melanjutkan digitasinya ya. Hari Rabu kita ada webinar lagi.
Webinarnya ini terkait tentang validasi data OpenStreetMap. Jadi di sini teman-teman bisa melihat kualitas, bagaimana kita melakukan penjaminan kualitas data OpenStreetMap itu sendiri. Dan yang terakhir mengenai export tool. Ini teman-teman bisa download datanya. Jadi data yang sudah kita masukkan ke dalam OSM bisa diambil kembali, dan ini sangat menarik nih, pasti teman-teman biasanya sangat senang karena data spasial itu bisa di layout, bisa dianalisis, bisa dijadikan WebGIS, dan lain sebagainya. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan juga. Dan ada final testnya juga, tugas akhirnya. Kita berikan deadline sampai tanggal 25 April. Apa itu tugasnya? Nanti mungkin akan kami sampaikan di akhir e-learning-nya ya, pada hari Rabu. Oke, ini ada silabus materi. Mungkin beberapa sudah saya singgung tadi di atas. Nanti teman-teman bisa baca-baca lagi, melihat lagi. Dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 1 pengenalan OSM, bab 2 memulai OSM, dan bab 3 pengenalan JOSM. Itu di sini ada summary-nya, apa saja yang bisa dipelajari di sana. Dan juga ini tugas dan sertifikat. Oke, ini berikutnya mengenai download. Jadi teman-teman, jika kita ke halaman ini lagi, kembali ke sini, ini tidak bisa di-download secara langsung materinya, tapi teman-teman bisa mendownloadnya di bagian sini. Ini kalau diklik websitenya, nanti akan mengarahkan ke Google Drive kami, di mana teman-teman bisa download modul dan slide-nya secara langsung. Jadi misalkan dirasa sulit melihat di sini, teman-teman tinggal klik PPT-nya, dan langsung checklist aja di bagian sini. Nanti mungkin saya lebih suka nih belajarnya secara offline materinya, yaitu silakan saja di download data-datanya tadi. Tapi diharapkan tetap harus men-checklist yang ada di sini ya, agar kami tahu progresnya dari teman-teman sudah sampai mana. Ini ada tadi, ada modul lengkap, dan juga ada slide-nya di bagian download tadi ya, download materi pelatihan. Software yang digunakan juga sudah kami sediakan, teman-teman bisa klik dan bisa download langsung di Google Drive. Jadi nanti pada saat materi JOSM, teman-teman sudah menginstal dua software ini, software Java dan juga software dari JOSM-nya itu sendiri. Instalasinya sangat mudah, saya yakin teman-teman pasti bisa. Nah, ini ada training data juga yang akan digunakan selama pelatihan, dan dimohon perhatiannya, jangan mengupload data-data ini ke dalam OpenStreetMap ya, karena ini kan data latihan, jadi pada saat nanti dibuka, dia akan ada perintah atau hint-nya untuk menguploadnya, itu di checklist aja, di delete aja, jangan di-upload. Ya mungkin masih pada bingung, saya terangkan seperti ini ya, lebih jauh tentang materinya, nanti teman-teman bisa baca-baca lagi aja, saya hanya menerangkan bahwa posisinya ada di sini, supaya teman-teman tidak bingung untuk mengikuti e-learning ini. Ini ada informasi tambahan, jadi peserta diharuskan mempelajari materi secara berurutan, agar dapat memahami dan mengikuti keseluruhan pelatihannya, terus harus mengerjakan kuis di setiap akhir bab, agar tahu nih sejauh mana teman-teman bisa mengikuti materi yang kami berikan. Dan untuk mendapatkan sertifikat pelatihan, itu harus menyelesaikan checklist yang ada di samping ini, semuanya, sampai akhir, sampai kuis 7. Juga nanti harus mengerjakan final test-nya yang akan kami berikan di hari Rabu. Dan juga kami harapkan bisa datang di webinar yang akan kami sampaikan ya, di jadwal-jadwal yang tadi sudah kita bagikan di atas. Nah, ini kalau ada yang lupa, nanti bisa dilihat jadwalnya kembali. Dan setiap webinarnya menggunakan link dan password yang sama. Jadi tinggal lihat emailnya lagi aja ya. Sama linknya, link ini juga, link Zoom-nya. Passwordnya juga sama. Setiap webinarnya, jadi kami tidak ganti-ganti. Hanya kemungkinan jamnya saja ya diganti. Seperti hari Senin kita akan mulai pagi.
Dan juga Rabu akan kita mulai di pagi hari juga. Oke, e-learning-nya seperti itu saja penjelasannya. Saya akan sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan kalau misalnya teman-teman ada yang mengajukan pertanyaan ya di sini. Sebentar. Oke, ada yang ingin mengajukan pertanyaan supaya bisa dijawab, bisa langsung saja di raise hand mungkin. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Tadi, oke, saya lihat kolom chatnya dulu. Oke, yang sudah join silakan dilihat-lihat lagi. Kemudian bisa mencoba diklik, misalkan ini ada bab 1, nanti kalau sudah join, dia akan berwarna hijau semuanya. Jadi bisa diklik per materi ini. Nah, ini teman-teman bisa klik di sini, misalnya pengenalan OSM. Ini cara menggunakannya. Kita bisa klik next, yang ada di next slide di sini. Seperti ini. Kalau sudah selesai, bisa di checklist yang hijau di pojok sini. Dan berikutnya bisa mengerjakan kuisnya. Pertanyaannya cukup mudah kalau misalnya teman-teman mengikuti materi kami, pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Nah, misalkan kalau sudah selesai menjawab, bisa dicek jawabannya, dan kalau benar nanti akan seperti ini, dan bisa dilakukan checklist. Jadi memang harus benar semua dulu kuisnya, dan bisa diberikan tanda checklist hijaunya. Cukup menarik ya kuisnya. Oke ya, ada lagi. Sudah ada beberapa yang join ya. Kalau ada yang mau langsung ngomong juga diperbolehkan. Misalkan, aduh Kak, saya bingung nih cara menggunakannya, gitu kan. Ini maksudnya gimana sih e-learning-nya, gitu. Itu bisa ditanyakan langsung ya. Itu bisa teman-teman unmute masing-masing di Zoom-nya. Yang sudah join ini ada. Jadi kalau misalkan setelah ini tidak ada perkuliahan, teman-teman di waktu senggangnya juga boleh untuk mencoba dari bab 1 atau bab 2 terlebih dahulu seperti itu. Yang kami harapkan pada saat hari Senin webinar nanti, teman-teman sudah memiliki akun OSM dan juga sudah menginstal software JOSM-nya ya, dan sudah mempelajari tools-tools dasarnya untuk memudahkan teman-teman mengikuti webinar kami. Oke, Mbak Tri ada tambahannya mungkin yang saya terlewatkan dari UDU ini? Sudah cukup, Mbak Dewi. Oke, nanti tugas akhirnya memang kami kasih waktu tenggang waktunya sekitar sampai tanggal 25 April ya, karena kami juga tahu teman-teman cukup sibuk juga untuk perkuliahannya secara online juga ya, kemungkinan ya. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini teman-teman saya anggap sudah bisa ya untuk melakukannya. Oh ya, permisi mau bertanya, pada situs OS ini terkhusus pelajaran OSM atau bisa yang lain? Oke, untuk saat ini kami hanya untuk OpenStreetMap saja, tapi kedepannya kami sedang mengembangkan untuk materi-materi yang lainnya seperti itu. Yang tentunya masih terkait dengan software atau aplikasi yang open source. Terima kasih untuk Ilham ya. Ya, sama-sama. Completion time-nya itu bagaimana? Mungkin Abel bisa langsung berbicara langsung nggak? Karena saya kurang mengerti nih maksudnya completion time-nya itu bagaimana. Jadi sebenarnya sih teman-teman
cukup checklist aja di sini. Di situ kan emang completion time-nya kan satu satu hari ya. Tapi ini memang bisa teman-teman bagi-bagi menjadi jadwal-jadwal yang sudah ditentukan seperti itu. Karena ini sebenarnya kemarin bikin completion time-nya memang terkait teman-teman membuka slide-nya misalkan 30 menit seperti itu. Kemudian modulnya bisa dipelajari dalam 1 jam. Jadi dalam keseluruhan ini sebenarnya bisa dipelajari dalam 1 hari. Tapi nggak perlu seperti itu karena kan kita membutuhkan waktu istirahat ya. Jadi diselesaikan saja sesuai dengan jadwal-jadwal yang telah kami tentukan. Ya, sama-sama. Kayaknya pada malu-malu ngomong nih ya, nanyanya dari chat. Ya, nanti untuk dari kuis dan tugas akhirnya, kemungkinan nilainya akan kami masukkan juga di dalam sertifikatnya. Untuk mendapatkan e-sertifikat ya, karena kami tidak bisa untuk print di situasi yang seperti sekarang, ya teman-teman akan diberikan e-sertifikat seperti itu. Setelah berhasil menyelesaikan semua sesi yang diberikan dan juga tugas-tugasnya. Ya, sama-sama. Ada lagi dari teman-teman yang lainnya? Mumpung saya bisa menjawab langsung ya. Ya, ini rata-rata dari angkatan 2017 sama 2018 ya. Ada yang bermasalah untuk join kursusnya? Ada, misalkan belum bisa klik materinya atau belum berwarna hijau, nanti bisa disampaikan kepada saya di email. Tadi kan teman-teman sudah mendapatkan email ya, dari email saya, kemungkinan untuk reminder. Nah, itu kalau mau ditanyakan langsung melalui email tersebut, juga saya sangat bersedia ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, webinar ini akan direkam. Jadi teman-teman kalau ada yang terlewat dari yang saya jelaskan tadi, juga bisa nanti untuk membuka kembali videonya tersebut. Oke, kalau dirasa sudah cukup, oke, izin bertanya. Oke, Mbak Nurul. Ya, masih bisa diakses setelah pelatihan berakhir, tapi tidak akan mendapatkan sertifikat. Jadi misalnya teman-teman perkuliahannya cukup sibuk seperti itu. Terus kemudian saya tidak bisa menyelesaikan, ya berarti teman-teman tidak akan mendapatkan sertifikatnya, tapi untuk mempelajarinya masih bisa. Gitu. Jadi ini akan kami berikan waktu sampai hari Rabu ya untuk mengikuti flow dari training yang kami berikan ya. Sama-sama Mbak Nurul. Padahal saya ingin mendengar suara-suara dari teman-teman nih, tapi tidak ada yang mengajukan pertanyaan langsung ya. Oke. Baik, oke. Sepertinya dirasa dari saya cukup. Ini Mbak Tri akan melanjutkan dengan pengenalan Yacht Mapper yang tidak kalah menarik juga ya. Dan saya harap sih teman-teman tertarik ya untuk mendaftar di chapter Geografi UI ini. Oke, terima kasih dari saya. Dan jika masih ada pertanyaan, saya masih bersedia melalui email atau melalui chat di webinar ini, atau teman-teman bisa save nanti ya chatnya kalau misalnya ada yang penting di save chat, itu ada fiturnya juga dari Zoom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dewi atas penjelasan dari platform Udunya. Berikutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu pengenalan Youth Mappers. Oke.
Ya, jadi mungkin sebelumnya tadi sudah saya sempat sebutkan ya Youth Mappers itu. Nah, apa sih Youth Mappers itu? Nah, Youth Mappers ini adalah sebuah himpunan mahasiswa internasional yang menjalin kerjasama lintas negara untuk memperkuat komunitas melalui pemetaan. Nah, Youth Mapper ini mengatur komunitas mahasiswa dan fakultas tingkat global yang membuat dan menggunakan data geospasial yang bersifat terbuka atau open source untuk mengidentifikasi masalah pembangunan global dalam konteks lokal. Nah, seluruh mahasiswa dan dosen universitas di seluruh dunia dari jurusan apapun yang tertarik pada pemetaan dan menggunakan data spasial terbuka dapat bergabung dalam jaringan Youth Mappers ini. Nah, saat ini Youth Mappers itu sudah ada 207 chapter sudah ada 4.000-an chapters di 207 universitas di 48 negara di dunia. Dan sayangnya di Indonesia baru terdapat 3 chapter aja nih. Yang tadi saya sebutkan baru dari UMS, UNM, sama UNES yang terbaru ini. Nah, diharapkan mungkin dari geografi universitas ini akan muncul chapter Youth Mapper baru. Nah, apa saja sih aktivitas Youth Mapper pada umumnya? Jadi, ada beberapa aktivitas yang biasanya dilakukan oleh Youth Mappers. Yang pertama ada pembangunan kapasitas lokal. Jadi di sini nanti akan dinilai oleh komite Youth Mapper kalau misalnya chapter teman-teman itu aktif, nanti si komite Youth Mapper ini akan memberikan pelatihan lokal yang menambah pengetahuan dari si chapter Youth Mapper tersebut. Dan yang kedua ada pemetaan oleh kelompok atau komunitas lokal. Jadi di sini teman-teman akan menginisiasi sebuah pemetaan lokal gitu, terus bersama-sama membuat sebuah proyek pemetaan di suatu tempat dan kemudian memberikan hasilnya atau menyampaikan hasilnya ke Youth Mappers Global seperti itu. Yang ketiga ada penelitian atau riset terpadu. Jadi di sini teman-teman juga bisa melakukan pengembangan kurikulum khususnya untuk OpenStreetMap di Teach OSM. Terus setelah itu juga bisa melakukan penentuan model pengajaran dan juga kita bisa dapat koneksi ke riset lain yang dilakukan oleh universitas lain yang terhubung dengan Youth Mapper. Dan yang terakhir ini yang paling menarik sih sebenarnya, ini ada beasiswa. Jadi ketika teman-teman tergabung dengan Youth Mapper, dengan entitas Youth Mapper itu, teman-teman memiliki kesempatan untuk mendapat beasiswa seperti magang virtual atau riset dan conference internasional, khususnya yang related ke OSM, kayak misalnya State of the Map, Hot Summit, dan yang Youth Mappers adain sendiri itu Leadership Fellows Initiative. Itu juga kalau teman-teman tergabung di Youth Mapper itu akan sangat besar chance-nya untuk bisa dapat beasiswa. Apalagi seperti conference internasional dari HOT itu sendiri kayak atau dari OSM itu sendiri kayak State of the Map dan Hot Summit itu mereka benar-benar punya slot khusus untuk anggota Youth Mappers. Jadi teman-teman bisa full dapat beasiswa kayak pesawat dibayarin, terus hotel dibayarin, dan tiket conference-nya dibayarin untuk bisa datang ke conference tersebut. Nah, si Youth Mapper ini sendiri juga sudah sangat diakui sebagai sebuah organisasi internasional, apalagi oleh HOT sendiri. Makanya HOT ini sangat mendukung kegiatan Youth Mapper, dan kita pun juga bisa bantu promote untuk promote kegiatan Youth Mapper. Apalagi di Indonesia ini Youth Mapper-nya belum kelihatan banget nih keaktifannya tuh. Jadi ini merupakan seperti sebuah kesempatan besar untuk teman-teman untuk mengaktifkan Youth Mapper di Indonesia. Tuh, HOT juga bisa mendukung untuk menambah capacity building, misalnya untuk ngadain training seperti ini untuk anggota Youth Mappers.
kita itu juga sangat bisa membantu dalam sisi pengadaan training dan sebagainya. Nah, ini contohnya yang tadi saya sebutkan, beasiswa International Conference. Nah, di sini ada Youth Mapper Leadership Fellow tahun 2017 di Nepal. Jadi ini mereka semua dari seluruh dunia, Youth Mappers dari seluruh dunia yang dapat beasiswa, terus hadir di si Youth Mappers Leadership Fellows ini, dan totally free. Jadi semuanya benar-benar gratis, nggak ada membayar apapun gitu. Di State of the Map juga sering datang Youth Mapper, kayak tahun lalu di SOTM Asia itu di Bangladesh, itu bahkan ada panel sendiri untuk Youth Mapper. Jadi kayak Youth Mapper di Asia waktu itu gabung di panel tersebut, kemudian saling sharing gitu apa kegiatan-kegiatannya selama setahun, terus juga membentuk koneksi kan, jadi kenalan sama tiap-tiap Youth Mapper di beberapa negara seperti itu. Di Hot Summit juga ada, saya kenal ada seorang Youth Mapper dari Bangladesh, itu dia tahun lalu dapat beasiswa ke Jerman, yaitu karena dia propose sebuah kegiatan dari Youth Mapper, terus dia propose untuk dijelaskan di Hot Summit itu di Jerman tahun lalu, dan dia dapat full scholarship untuk ke Jerman tersebut. Oke, berikutnya apa sih manfaat bergabung dengan Youth Mapper? Nah, dengan bergabung dengan jaringan Youth Mapper, teman-teman ini akan tergabung dalam jaringan komunitas anak muda di seluruh dunia, dan di mana teman-teman bisa berbagi ide dan hasil dari pemetaan untuk melakukan perubahan pada komunitas teman-teman sendiri. Dan jaringan Youth Mappers ini juga mendukung pengembangan kapasitas untuk dosen dan mahasiswa. Misalnya jadi dapat bisa belajar atau bertukar perkembangan metode analisis spasial di masing-masing negara gitu dan sebagainya. Dan untuk kelompok Youth Mappers yang aktif ini sangat berkesempatan untuk bergabung dalam beasiswa kepemimpinan dan penelitian. Nah, gimana cara bergabungnya? Ini teman-teman bisa membentuk kelompok mahasiswa, atau kalau misalnya udah ada kelompok mahasiswanya pun nggak apa-apa. Kayak misalnya KSG atau GMC gitu kan, nah itu bisa didaftarin aja. Jadi yang penting kelompok mahasiswanya itu terdiri dari satu mentor fakultas, satu orang ketua atau presiden mahasiswa, ada bendahara, serta sekretaris. Untuk jumlah anggota grupnya tidak ada minimum dan maksimumnya, jadi yang penting ada tadi 4 itu tadi, mentor fakultas, presiden mahasiswa atau ketua, bendahara, serta sekretaris. Dan untuk bergabung ke entitas Youth Mapper ini, teman-teman tidak perlu membayar sepeser pun untuk bergabung. Nah, untuk Youth Mapper sendiri ini memiliki apa ya, kayak syarat gitu, di mana sebuah chapter itu dinyatakan sebagai chapter yang aktif gitu. Nah, untuk dianggap tetap aktif dalam jaringan Youth Mappers global, itu dalam setahun sebuah chapter Youth Mappers harus mengadakan 2 acara Mappathon, 1 acara validasi, pertukaran pelajar internasional, dan mungkin ini agak bintang ya, karena saat ini kan lagi pandemik COVID-19 ya, jadi mungkin itu masih di bintang. Terus juga melakukan kegiatan pemetaan komunitas lokal, serta melakukan pelaporan kegiatan dalam 1 tahun itu. Jadi teman-teman selain melakukan mengadakan beberapa acara, teman-teman juga harus melapor nih ke Youth Mappers Global, jadi kegiatan apa aja yang sudah dilakukan setahun terakhir, dan mungkin update juga seperti untuk kontak personnya ya, karena kan untuk universitas kan seringnya itu dia regenerasi ya, ada yang udah lulus, tadinya ketua terus udah lulus. Nah, itu mungkin bisa diinfoin juga saat laporan ke si Youth Mapper globalnya. Nah, ini teman-teman kalau mau kontak atau mau cari tahu lebih lanjut tentang Youth Mappers, bisa langsung ke websitenya di youthmappers.org.
Atau bisa langsung email juga ke info@youthmappers.org. Dan bisa juga mention ke Twitternya karena mereka sangat aktif di Twitter di @youthmappers, dan bisa juga cek IG-nya SIS ya di @youthmappers. Oke, segitu saja dari saya. Nah, sebenarnya tadinya kita mau menghadirkan Bruce. Bruce ini dia adalah dia ambasador Youth Mappers di Indonesia. Jadi dia itu tadinya anak UMS, dan dia yang pertama kali initiate untuk bikin Youth Mappers di UMS. Nah, setelah itu dia jadi presiden mahasiswanya. Nah, karena sekarang dia sudah lulus dan sudah aktif di BNPB, jadi agak sulit untuk mendatangkan Bruce ke acara kita ini. Jadi mungkin untuk saat ini teman-teman bisa, kalau ada pertanyaan bisa ke saya. Ya, silakan teman-teman, ada pertanyaan, mungkin bisa raise hand. Ya, silahkan, Ihsan mau bertanya. Boleh di-unmute aja, Mbak Dewi, tolong. Sepertinya bisa Oh, unmute bisa sendiri ya? Udah kita Oke, ya. Oke, silahkan. Siang, Mbak. Saya Iya, Ihsan siang. dari Geografi 17. Mau bertanya, kan tadi lihat di peta kan persebaran apa sih itu namanya? Youth Mappers. Ya, Youth Mappers si university sama countries-nya kan. Itu kenapa yang di Afrika itu lebih banyak daripada yang di Asia gitu? Apakah emang dikhususkan Youth Mappers itu emang persebarannya harus di Afrika aja, bagaimana? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya itu Youth Mappers itu banyak di Afrika karena emang dulu awalnya di Afrika. Pokoknya awal-awal muncul tuh di Afrika gitu. Jadinya kenapa banyak yang ada di Afrika karena itu awal-awal muncul, dan mereka juga salah satu yang paling aktif, kayak sering bikin Mappeton gitu, kayak sering bikin webinar, itu mereka adalah salah satu yang aktif. Oleh karena itu kenapa dia banyak itu karena banyak yang aktif gitu. Jadi muncul chapter-chapter baru gitu. Seperti itu sih. Jadi nggak dikhususkan hanya di Afrika saja. Jadi sebenarnya di seluruh dunia tuh boleh-boleh aja bikin chapter baru gitu. Asalkan ya itu tadi bersedia dan aktif gitu. Oke, Mbak. Gimana Terima kasih. menjawab pertanyaannya? Terjawab, Mbak. Makasih, Mbak. Oke, iya sama-sama. Ya, Mbak Nurul mau bertanya. Boleh Mbak Nurul langsung aja di-unmute. Oke, tadi kan ya ini cukup menarik ya, maksudnya Youth Mappers ini. Cuma kan memang yang tadi sempat Kak Troy bilang, kalau di kampus, misalnya kita anggaplah kepengurusan HMD atau GMC gitu kan, periodenya hanya 1 tahun gitu ya. Dan itu akan berganti, kemudian ada yang lulus, ada mahasiswa baru lagi, dan lain sebagainya. Berarti kalau seperti itu, kepengurusan chapternya itu harus diperbaharui setiap tahun. Ya, sebaiknya sih setiap tahun diperbarui ya, tergantung orangnya itu masih kuliah atau enggak. Tapi kembali lagi ke orangnya, kadang kan ada yang masih dia udah lulus tapi dia masih pengen ngurusin gitu. Nah, itu sih kembali lagi ke orangnya itu sendiri, Mbak. Iya. Tapi kalau misalnya dia sudah lulus dan dia masih menjadi ketua, dia tetap bawa nama kampus atau membawa nama dirinya sendiri? Setauku iya sih, Mbak, karena si Bruce ini kan dia udah lulus, tapi dia masih bawa nama Youth Mapper dari UMS, gitu. Oke. Oke, Mbak, terima kasih. Berarti dan umur juga nggak ada, maksudnya umurnya batasnya berapa? Nggak ada batasan, Lulus, Mbak. kalau lulus maksudnya sampai mereka, maksudnya sampai, ya. Oh nggak ada batasan ya berarti? Nggak ada. Kalau selama dia masih mau ngurusin sih sepertinya nggak apa-apa. Asalkan maksudnya kayak anggotanya gitu kan yang ngelakuin gitu kebanyakan dari mahasiswanya gitu kan. Jadi mahasiswanya tetap update atau tetap
paham mengenai kayak platform open source dan sebagainya, dan juga dia juga paham youth paper-nya gitu. Jadi mungkin tidak masalah kalau misalnya pengurusnya itu sudah lulus gitu. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Tadi Medina mau bertanya. Oh ya, silahkan Medina. Jadi gini Mbak, tadi kan ada tuh setidaknya satu mentor fakultas itu maksudnya itu ada satu pembimbing, apakah itu dari dosen apa gimana ya Mbak maksudnya? Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya Medina. Jadi memang si Youth Mapper ini mewajibkan ada satu pembimbing gitu ya, ya istilahnya dosen pembimbing atau pembina gitu ya. Supaya yaitu tadi kan supaya mempermudah kalau misalnya ada acara-acara kayak mau bikin acara hackathon misalnya, jadi kan mempermudah, dan juga dosennya itu bisa dosennya itu bisa ikut juga kegiatan atau aktivitas yang lain kayak tadi yang riset itu bisa juga dilakukan oleh si dosen pembimbing tersebut gitu. Jadi selain ke mahasiswanya sendiri, si dosennya juga ada dapat benefitnya, itu salah satunya yaitu dapat koneksi untuk ke universitas lain, bertukar riset gitu, bertukar ide dan sebagainya. Gitu. Gimana menjawab pertanyaannya? Ya, makasih Mbak. Oke, ya sama-sama. Permisi, Mbak, saya mau nanya. Iya, silakan. Saya Yara Sari mau bertanya, jadi kalau misalkan mau mengikuti organisasi ini, apakah perlu masuk ke dalam organisasi di dalam departemen dulu atau enggak? Jadi dengan membuat kelompok mahasiswa sendiri gitu dari dalam satu departemen. Oke, pertanyaan yang bagus. Terima kasih, Ahya. Jadi memang sebaiknya sudah ada kayak komunitas atau kelompok yang udah eksis dulu gitu, kayak misalnya KSG atau GMC. Tapi kalau belum ada pun kayak di UMS itu, di geografi itu kayak belum ada kelompok atau komunitas yang sudah diakui oleh UMS-nya itu sendiri, jadinya mereka bikin dulu, baru mendaftar gitu. Apakah menjawab pertanyaannya? Halo, Ahya? Ya, kemungkinan sudah, Mbak. Oke, ya terima kasih. Ada lagi Ya, sama-sama. pertanyaannya? Terima kasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Permisi, Kak, mau tanya. Iya. Berarti ini tidak bisa dalam satu kelompok berasal dari universitas yang berbeda gitu. Jadi harus dari universitas yang sama dan nggak bisa campur-campur digabung gitu ya Mbak. Misal teman dari universitas mana, terus kita bikin kelompok. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, setahu saya sih tidak bisa ya, tapi nanti mungkin saya konfirmasi dulu ya ke Bruce, supaya bisa tahu jawabannya ya. Oke. Ya, nanti saya konfirmasi dulu ya, mungkin ke Bruce, baru abis itu saya kembali dengan jawabannya. Ya. Baik. Ya. Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Nanya lagi. Youth Ya, Mapper silakan. hanya pakai OSM berarti ya? Pakai platform OSM atau boleh pakai platform yang lain? Boleh sebenarnya pakai platform yang lain, tapi kita mengedepankan platform yang open source sih, Mbak. Gitu. Dan sebagian besar memang mereka pakainya OSM. Iya, pakainya. Member yang lain. Iya, benar. Sebagian besar pakai OSM, dan sering itu bikin Mappeton juga pakai OSM. Makanya dia di beberapa international conference yang related to OSM, mereka ada slot tersendiri seperti itu. Karena mereka memang sebagian besar menggunakan OSM. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Oh iya, teman-teman jangan lupa isi daftar hadir ya. Di SID/daftar hadir.
Nah, ini website Youth Mappers-nya. Nah, di sini kalau mau apply bisa langsung klik apply. Dan kalau teman-teman mau lihat project-project yang sudah dilakukan oleh Youth Mappers, ada di sini, Youth Mappers/project. Nah, ini biasanya yang di featured di sini nih chapter-chapter Youth Mappers yang aktif. Jadi bisa dapat exposure juga kan dari sini. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini chapter-chapter yang di Indonesia, baru ada 3. Nah, ini OMS. Jadi tadinya mereka belum ada kelompok mahasiswa di geografi OMS-nya. Jadi mereka bikin sebuah kelompok baru namanya Space Time. Kalau di UNM kebetulan mereka sudah ada kelompoknya namanya kontur geografi. Jadi mereka bisa langsung mendaftarkan. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita masih mengharapkan kedatangan Bruce sebenarnya. Jadi sembari menunggu, silahkan untuk Mbak Fatisha mungkin bisa menjelaskan apa itu OpenStreetMap. Untuk Mbak Fatisha, silahkan. Terima kasih, Mbak Tri. Oke, sambil menunggu kehadiran Bruce, saya mau sedikit menjelaskan mengenai apa sih OpenStreetMap itu. Kita mulai aja ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih OpenStreetMap, terus gimana sejarahnya OpenStreetMap itu sendiri, terus kenapa sih harus menggunakan OpenStreetMap, terus gimana aja pemanfaatan OSM dan juga konsep dasar peta dan juga OpenStreetMap. Jadi sebenarnya OpenStreetMap itu mungkin kalau teman-teman tahu peta digital, OSM ini adalah salah satu peta digital yang ada di seluruh dunia dan dia ini sifatnya bebas, gratis, dan terbuka. Mungkin kalau yang teman-teman sangat familiar itu seperti Google Map, tapi kalau Google Map itu kan dia tidak bisa sembarangan. Mbak Ica, mungkin ya? bisa di share screen-nya. Oh, ya, terima kasih. Sebentar. Ya. Jadi saya ulangi lagi sedikit. OpenStreetMap itu peta digital yang ada di seluruh dunia, tapi dia sifatnya itu bebas, gratis, dan juga terbuka. Kalau misalnya yang teman-teman familiar seperti Google Map itu kan kita tidak bisa sembarangan menambahkan data ataupun ngambil datanya ya. Nah kalau OSM ini sifatnya bebas, jadi kita bisa bebas berbagi, bebas mencipta, dan juga bebas mengadaptasi. Jadi OSM itu lisensinya itu adalah ODBL, jadi kita bisa bebas datanya dan juga menambahkan data ke OSM itu sendiri. Nah, syaratnya itu cuma mencantumkan sumber OpenStreetMap contributors. Jadi, kalau misalnya teman-teman nanti mau ngambil datanya untuk digunakan, mungkin nanti mau bikin peta tematik sendiri, itu
bisa dicantumkan sumbernya sebagai OpenStreetMap kontributor. Dan nanti yang teman-teman bikin petanya itu pun memiliki lisensi yang sama dan juga tetap terbuka. Jadi bukan untuk diperjualbelikan. Nah, ini sejarah OpenStreetMap. Jadi OSM itu pertama kali dibuat oleh Steve Coase, namanya Steve Coase. Dia mendirikan OSM itu sekitar tahun 2004 dan dia mendaftarkan OSM itu sebagai organisasi non-profit pada tahun 2006. Dan lanjut pada tahun 2007 diadakan State of the Map, yaitu acara konferensi tahunan pengguna OSM di seluruh dunia. Itu pertama kali di tahun 2007. Kemudian tahun 2008 itu udah ada sekitar 20 juta garis yang mempresentasikan objek garis dari jalan, sungai, dan itu yang sudah berhasil dipetakan di OSM pada tahun 2008, sekitar 20 juta jalan ya, garis. Nah, tahun 2009 itu para sukarelawan berhasil memetakan Kibra di OpenStreetMap, yaitu suatu kawasan kumuh yang terbesar di Afrika, second largest slum di Afrika. Lanjut 2010 itu masuk citra satelit BIM yang bisa digunakan untuk sebagai acuan untuk pemetaannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin udah familiar juga ya sama citra satelit BIM atau citra satelit Mapbox. Nah, ini pada tahun 2010 OSM mendapatkan license secara gratis untuk dijadikan acuan di OSM. Nah, tahun 2011 sudah terpetakan sebanyak 1 miliar titik dari persimpangan jalan sampai titik-titik pohon. Lalu lanjut 2012 itu license ODBL sudah diaplikasikan ke OSM, jadi sudah mulai bisa diambil datanya dengan bebas. Terus pada tahun 2013 itu sekitar 1 juta pengguna ya sudah terdaftar di OSM. Nah, kalau saat ini untuk seluruh dunia sudah lebih dari 5 juta pengguna. Nah, kenapa sih kita harus memilih OSM? Nah, yang pertama itu OSM gratis, jadi tidak akan ada, misalnya tiba-tiba ada yang menagih teman-teman untuk membayar karena sudah mengambil data OSM, itu tidak akan ada. Jadi dipastikan itu penipuan, jadi teman-teman tenang saja karena OSM itu gratis. Nah, setelah itu OSM juga kaya, akurat, dan terupdate. Jadi karena OSM itu kita dengan bebas bisa menambahkan data, jadi datanya itu pun akan semakin banyak dan semakin update. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini menambahkan data, itu kira-kira paling 5 menit kemudian itu bisa langsung terupdate di websitenya OSM. Dan kalau semakin kayanya itu, kalau teman-teman semakin banyak menambahkan datanya, maka datanya akan semakin kaya dan semakin lengkap ya. Seperti itu. Terus selanjutnya, di OSM juga bebas mengkostumisasi peta. Jadi misalnya teman-teman nanti istilahnya mau peta tematik atau mau bikin peta desa, itu bisa menggunakan OSM. Dan yang terakhir itu, yang penting itu adalah OSM itu sangat mudah untuk digunakan. Jadi dengan teman-teman mempelajarinya nanti, itu teman-teman akan merasa mudah digunakan, dan semakin sering menggunakan itu akan kayak ini OSM itu termasuk yang cukup mudah untuk digunakan secara berkala ya. Nah, ini salah satu contoh pemanfaatan peta OSM. Yang pertama kita bisa bikin peta desa. Ini contohnya di mana yang merah ya kalau nggak salah. Ini sudah dibikin peta berdasarkan penggunaan lahannya. Lanjut, bisa juga dibuat pemetaan daerah bencana. Jadi kalau ini contohnya adalah
penggunaan tasking manager. Jadi kalau misalnya ada suatu bencana terdampak di suatu wilayah, kita bisa membuatkan tasking managernya dan ini bisa dilakukan pemetaan secara bersama-sama. Jadi misalnya teman-teman mau bantuin berkontribusi dengan cara memetakan, ini nanti bisa langsung menggunakan tasking manager. Nanti datanya pun akan bisa digunakan, misalnya akan diolah lagi oleh BNPB seperti itu. Lanjut, ini pemanfaatan dampak bencana. Ini salah satunya contoh untuk di likuifaksi Balaroa, Palu Barat. Pada saat gempa dan tsunami di Palu kemarin, kita bantu-bantu juga memetakan bangunan dan jalan yang terdampak. Jadi ini kalian bisa kita analisis juga ya nanti yang rusak sedang berapa, yang rusak beratnya berapa, dan nanti pasti ini sangat berguna untuk mungkin pemerintah kayak BNPB seperti itu. Nah selanjutnya untuk navigasi, jadi OpenStreetMap juga ada suatu aplikasi namanya Maps.me, ya offline map. Jadi kita bisa menggunakan peta kayak Google Maps gitu. Kita bisa mengarahkan dari satu tempat ke tempat lain. Ini namanya Maps.me tapi dia offline. Jadi kita awalnya itu bisa download dulu daerahnya. Lalu kita misalnya mau cari suatu wilayah, kayak misalnya restoran ataupun hotel, itu bisa kita cari di Maps.me ini. Lanjut, ini konsep dasar peta dan OpenStreetMap. Jadi awalnya kan kalau dulu kita masih menggunakan peta kertas, terus sekarang udah mulai ada proses rendering petanya dan hasilnya seperti OSM ini, salah satunya ada digital. Lanjut, konsep dasar peta di OSM itu, jadi ada 3 objek. Yang pertama itu objek titik, kedua objek garis, dan ketiga itu objek poligon. Kalau objek titik ini misalnya kayak restoran atau fasilitas umum lainnya. Kalau objek garis itu seperti jalan, terus bisa rel kereta, ataupun kayak sungai, itu yang objek garis. Kalau objek poligon ini biasanya yang berbentuk seperti bangunan ataupun seperti penggunaan lahan, itu yang sifatnya objek poligon. Nah, sekian untuk pengenalan OpenStreetMap. Ada yang ingin ditanyakan? Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Untuk OpenStreetMap-nya itu sendiri? Oke, kalau belum ada pertanyaan sejauh ini, mungkin nanti ketika saat melakukan belajar mandiri terus ada pertanyaan, bisa kontak kita langsung di email team.id@hotosem.org. Bisa juga DM ke Instagram kita @hotosem.id, atau bisa juga bergabung dengan komunitas kita di Facebook, grup Facebook di Humanitarian OpenStreetMap Team Indonesia dan di komunitas OpenStreetMap Indonesia. Atau bisa mention kita juga di Twitter @hotosem_id. Untuk kantor kita ada di Tebet Timur 3I, cuma karena sekarang lagi PSBB ya, jadi mungkin belum bisa dulu main ke kantor kita. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tutup saja untuk webinar 1 ini. Sampai jumpa lagi di hari Senin. Diharapkan teman-teman sudah memiliki akun OSM semuanya, serta sudah menginstal JOSM-nya, dan sudah latihan sedikit-sedikit. Oke, segitu saja dari kami. Saya Trislasa dan Fatisha dan Dewi dan Dido undur diri. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Untuk kekurangannya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Tetap sehat.